Ya, halo semuanya. Selamat sore ya buat kita semua. Saya percaya bahwa kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa bersama saya di channel Amayonas. Ya, hari ini saya mau bercerita terkait pengalaman saya ketika mengikuti seleksi CPNS dosen Kemendikbud ya. Nah, ketika bulan April tahun lalu saya menyelesaikan studi S2, saya pulang ke daerah saya. Saya pulang ke Kupang, karena saya mau mengabdi untuk Kupang, NTT. Saya mendapat tawaran juga untuk untuk mengabdi jadi dosen di UKDW ya, Duta Wacana Yogyakarta, karena kebetulan memprioritaskan yang lulusan MSc ekonomi manajemen UGM ya. Dan saya memutuskan untuk kembali ke Kupang saja untuk mengabdi untuk daerah saya. Nah, pas pembukaan CPNS itu sekitar bulan Mei ya atau Juni kemarin itu, saya baru selesai wisuda juga di Aprilnya. Awalnya pembukaan CPNS itu untuk jurusan S2 saya itu belum ada. Jadi pembukaan awal itu sampai tanggal sekian itu ya, itu belum ada. Jadi saya adanya jurusan S1. Kebetulan saya S1-nya itu dari Sains Fisika ya, MIPA UGM ya. Saya S1 di MIPA. Dan kalau untuk Kota Kupang ada sekian banyak yang membutuhkan bidang S1 itu yang fisika itu tadi. Ada di beberapa dinas, dan ya saya tidak tertarik karena karena sayang kalau saya sudah menyelesaikan studi S2 baru hanya dibutuhkan S1 gitu. Jadi ya saya mengundurkan diri untuk tidak mau mendaftar. Ketika mau mengakhiri pendaftaran itu tiba-tiba teman saya dari Jogja yang kebetulan kami lulus sama-sama ya dari MSc ya. Jadi dia mendapatkan info sekitar sudah mau tanggal 19 ya kalau tidak salah. Dia mendapatkan info terkait pembukaan pendaftaran CPNS yang Kementerian Pendidikan. Jadi agak telat itu Kemendikbud membuka pendaftaran CPNS-nya kemarin. Nah, dia WA saya, Kak Yonas tidak ikutkah? Dia bilang, kita pun jurusan tidak ada. Dia bilang, ini ada nih, kita Kemendikbud nih. Ya, Kemendikbud ada pembukaan untuk dosen. Jadi saya minta linknya, dia kirim linknya waktu itu menggunakan Telegram ya. Saya dapatnya di link Telegramnya. Saya ikuti, saya baca tuh. Dan kebetulan di Kupang itu ada 2 universitas ya, karena memang ada 2 universitas negeri di sini ya, yaitu Politeknik Negeri Kupang dan Universitas Nusa Cendana ya atau Undana ya. Nah, di Poltek ada butuh sekitar 6 orang ya jurusan saya itu. Dan saya lihat di Undana hanya butuh 1 orang di manajemen. Nah, saya mulai mikir nih, kebetulan kan kita belajar strategik juga kan. Kalau pembukaan banyak itu peluang orang untuk bergerak ke sana itu pasti banyak. Nah, beda dengan yang hanya butuh 1. Jadi orang itu cenderung untuk ya peluangnya kan pasti mikir peluangnya kecil untuk lolos gitu kalau hanya butuh 1. Dan saya memutuskan untuk ambil yang 1 itu ya. Saya daftar yang 1. Kalau nanti ke Poltek pasti banyak yang daftar, dan di Undana itu ya, pasti saya dalam pemikiran saya itu pasti sedikit daftar karena hanya peluangnya kecil. Ya sudah, saya memutuskan untuk ambil yang Undana di manajemen ya, dosen manajemen. Nah, dan ternyata yang daftar di Undana itu ada sekitar 9 orang, dan kami mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD.
Nah, dalam seleksi ini ada beberapa yang tidak hadir, ya, ada sekitar 2 atau 3 orang ya. Mungkin karena kurang akses pengumumannya, karena pengumumannya itu bukan lagi lewat, tidak diumumkan lewat portal akunnya kita itu. Tapi pengumuman untuk ikut tes itu diumumkan lewat web yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah itu dia, kami ceknya di situ dan ya kami ikut seleksi kompetensi dasar. Nah dalam seleksi kompetensi dasar ini ya cukup banyak ya, pasti ada sekian macam tes di situ dan saya kalah dalam manajemen waktu. Saya buruk dalam manajemen waktu dan saya melambat-lambatkan diri. Jadi ada banyak soal yang saya hanya klik-klik gitu. Nah karena sudah terlambat, sudah mau selesai waktu. Tapi hanya karena anugerah Tuhan saya menjadi orang kedua, ya. Jadi orang kedua ketika mendengarkan hasil saya ada di posisi kedua. Lawan saya itu posisi pertama itu beliau itu dosen ya, dosen di Parahyangan Bandung. Jadi dosen dari Bandung dia untuk ikut PNS-nya di sini. Dan yang kedua saya dan yang ketiga itu sudah dosen juga. Jadi bahkan beliau sudah sudah wakil ketua ya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Nah, jadi saya merasa bahwa lawan-lawan ini cukup berat. Ya, saya ada di posisi kedua dan posisi saya ini yang membuat saya harus lebih semangat lagi untuk bersaing di kompetensi bidang gitu. Karena kebetulan yang pertama ini hanya lewat beberapa poin dengan saya. Saya punya keyakinan bahwa saya akan melewati dia di seleksi kompetensi bidang. Nah jadi dari 9 orang yang daftar itu ada beberapa yang tidak hadir dan memang hanya butuh 1 ya, jadi pasti diambil hanya 3 orang. Nah kan jadi kami bertiga ini yang akan lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah saat seleksi kompetensi bidang ternyata luar biasa ya aturan untuk passing grade-nya. Ada passing grade-nya untuk dosen ya. Tahun ini, baru mulai tahun ini ada passing grade. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi di SKB seleksi kompetensi bidang itu tadi ada 4 sesi. Jadi masing-masing sesi itu kita harus melewati passing grade. Kalau tidak ya sudah kita gugur. Tidak bisa melanjutkan ke tahap micro teaching dan juga tahap wawancara. Nah, saya mengikuti seleksi kompetensi bidang ini dan saya belajar pasti. Tentu saja kita jangan hanya maju berperang tanpa kita harus persiapkan senjata gitu. Saya belajar dan kami ikut seleksi sama-sama dan puji Tuhan dari 4 sesi itu sama-sama lulus, semua lulus ya, kami juga bertiga lulus. Dan luar biasanya itu saya sesi pertama itu Tridharma Perguruan Tinggi, saya itu hanya mempersiapkan diri untuk belajar yang bagian pengajaran dan penelitian. Sedangkan pengabdian ke masyarakatnya itu saya kurang mempelajarinya. Dan ketika menghadapi soal di sesi pertama itu, ternyata semua soal-soalnya itu berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Yaitu tadi, saya baru sampai menuju nomor 14, waktu sudah habis. Itu memang hanya 20 nomor, sewaktu sesi itu sudah habis. Dan syukurnya saya sudah ada 9 benar dari 13 nomor yang saya kerjakan. Sudah 9 benar, jadi saya sudah lolos passing grade. Kemudian sesi bahasa Inggris yang kedua dan sesi yang ketiga itu analisis ya. Saya pasti suka sekali karena basic S1 saya itu fisika, jadi saya senang sekali. Saya itu dari 20 nomor itu saya 19 benar ya, gitu. Jadi analitik, matematika gitu. Nah, dan yang terakhir itu psikologi. Nah, sesi keempat itu psikologi
Ini nih apa ya, saya pikir psikologi itu hanya 20, jadi saya santai-santai tuh ngerjainnya. Ternyata saya lihat teman di sebelah ya, bukan menyontek ya, karena soal pasti beda-beda gitu. Ternyata dia sudah nomor 30. Waduh, jadi saya tinggal berapa menit nih, tinggal 3 menit kayaknya. Bahasa saya baru nomor 19 karena mikirnya hanya 20 nomor, ternyata 40 nomor. Jadi apa ya, yang 20-an nomor sisanya itu saya klik saja, itu mana jawaban yang menurut saya paling bagus ya klik saja gitu. Karena di situ kan penilaian psikologi ini misalnya kalau kita jawaban yang paling buruk pun kita pilih ya pasti dapat 1 poin gitu. Jadi usahakan jangan kosong saja gitu, dan syukur-syukur kalau kita dapat yang 5 poin gitu, nanti semakin tinggi nilai kita. Nah, ya sudah selesai itu tes itu, kami menunggu hasil, dan puji Tuhan saya ada di peringkat pertama seleksi kompetensi bidang. Saya sudah melewati jauh dari kedua teman saya, pesaing saya. Nah itu tadi, jadi apalagi pengalinya nanti 60% dengan hasil SKB itu, jadi pasti saya sudah melampaui tinggi. Kembali ke sesi wawancara ya, dan micro teaching yang praktik mengajar. Nah saya yakin ya saya bisa juga di micro teaching, karena pengalaman saya itu selama kuliah S2 itu saya mengajar meskipun itu mengajar siswa SMA dan SMP ya, saya privat selama di Yogyakarta. Dan sempat juga saya ragu kalau dua teman saya ini, mereka kan sudah jam terbangnya tinggi, mereka itu udah pengalaman mengajarnya, bahkan ada yang sudah mengajar dari Unimor. Tapi saya tetap yakin bahwa saya mampu berkompetisi dengan mereka, apalagi saya sudah modal SKB, sudah melewati mereka berdua. Nah, majulah kami di pertama itu micro teaching ya, micro teaching duluan, tes micro teaching. Dan saya kebetulan waktu itu saya menyiapkan materi tentang Total Quality Management TQM. Nah, saya siapkan materi ini sesuai dengan bidang saya juga, saya inovasi, knowledge and innovation. Jadi saya fokus konsentrasinya di situ. Jadi saya persiapkan, ada PowerPoint saya itu ada sekitar 9 slide kayaknya. Ya, 9 slide, karena waktu untuk presentasi kita itu hanya 30 menit gitu. Jadi 20 menit itu dipakai untuk presentasi, 10 menit sisanya itu dipakai untuk sesi tanya jawab. Nah, saya siapkan itu, bahkan sampai mau hari H presentasi itu baru selesai slide saya. Nah, dan pas hari H presentasi, kebetulan teman saya itu duluan yang dari Bandung itu, dia cepat sekali, kayaknya dia enggak sampai 30 menit, itu hanya 15 menit kayaknya dia sudah keluar dari room. Nah, kebetulan kami micro teachingnya online ya, karena masih masa pandemi kemarin. Tiba di giliran saya diwawancarai oleh dekan ya, ibu dekan sama kaprodi manajemen udara. Dan ibu dekan awalnya bertanya ke saya, Anda lulusan S1-nya di mana? Saya bilang saya S1 dari Fisika UGM, saya bilang. Oh begitu. Jadi saya tidak tahu ya apakah teman-teman yang lain itu presentasi dengan PowerPoint. Tapi ketika saya waktu itu saya disuruh untuk presentasi tanpa slide gitu, tanpa PowerPoint tadi. Nah itu luar biasa itu, betapa kagetnya ketika lu sebenarnya lu persiapkan materi lewat slide, tapi disuruh presentasi tanpa slide. Nah itu betapa survive-nya Anda itu ketika harus Anda ngomong sudah tanpa slide. Nah itu tantangan itu. Nah saya sudah baca background dari kedua dosen tersebut ya, di Undana itu ibu dekan dengan kaprodi. Jadi saya sudah bisa share tuh arah materi yang harus saya
bawakan. Saya sudah membaca terkait profil kedua yang akan menguji saya ini. Jadi saya tahu basicnya mereka itu ada di mana gitu. Dan kebetulan berbeda dengan basicnya saya gitu. Meskipun sesama manajemen, tapi konsentrasi saya sudah ke arah inovasi. Nah, itu penting sekali teman-teman kalau teman-teman mengikuti seleksi, entah itu seleksi wawancara, entah itu seleksi micro teaching seperti itu. Berjuang mencari tahu dulu terkait profil mereka, basicnya mereka ada di mana, supaya kamu bisa share materi itu bahkan bisa di luar dari basic mereka gitu loh. Kalau kamu kena sama-sama di basic mereka, Anda harus berjuang gila-gilaan tuh untuk memahami materi dengan baik, supaya ketika kamu share materinya itu ya kamu bisa menjawab dengan baik ketika mereka bertanya gitu. Dan syukur pada waktu itu saya itu berbeda dengan kedua penguji tersebut. Saya di bidang inovasi, jadi ya saya bisa lingkar itu materinya itu, saya bisa melampaui dari slide yang sudah saya buat, karena memang tantangan itu ya membuat kaget ya, karena kita sedang mempersiapkan slide tapi tiba-tiba disuruh tanpa slide. Makanya itu tuh, kemampuanmu itu harus benar-benar diasah, bahwa kamu bisa bicara tanpa teks atau tanpa slide gitu. Harus berjuang itu, jangan sampai kita modal slide dan akhirnya ketika tantangan itu secara tiba-tiba seperti itu, wah kita jadi kelabakan ya, tidak tahu mau bicara apa. Nah, itu bahayanya. Jadi teman-teman harus ya benar-benar memahami dengan baik materi kita, dan kita bisa menjangkau ke segala arah gitu loh. Materi itu bisa mengembangkannya dengan sendirinya. Saya bahkan saya ngomong sampai tesis. Nah, itu sudah cukup melampaui waktunya itu loh. Jadi saya benar-benar menggunakan waktu pas 20 menit, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab, dan tanya jawab pasti semua tidak akan lari dari materi yang saya paparkan gitu. Jadi lebih enaknya di situ. Dan karena itu saya itu syukur sekali saya mendapatkan poin tertinggi ya gitu. Jadi kalau poin tertingginya itu 25, waktu itu saya dapat poinnya 24, hampir menyentuh angka sempurna gitu loh. Jadi demikian dengan wawancara itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, karena kita tidak tahu kayak apa itu pertanyaannya itu dari kedua yang mewawancarai kita itu. Kita harus banyak mempersiapkan diri menjawab pertanyaan, jangan sampai dan banyak mengakses ya terkait kampus tujuan kita, pekerjaan kita seperti apa. Kita sudah harus punya punya pengetahuan terkait semua hal itu, supaya kita tidak kewalahan ketika pertanyaan itu dilontorkan. Yang untuk intinya di sini bahwa ketika menghadapi wawancara itu harus low profile ya. Maksudnya ini bahwa Anda itu tidak terlalu menjadi orang yang sok tahu juga, sok bisa gitu loh. Karena psikologinya dinilai juga di situ gitu loh. Gitu. Dan hasil wawancara saya juga untuk seleksi CPNS itu saya mendapatkan 24 juga gitu. Jadi sekitar nilai 90-an ya, 96 gitu. Kurang 1 poin baru angka sempurna. Jadi kedua hasil saya itu mulai dari wawancara dan juga micro teaching itu sama-sama tinggi. Saya sudah berharap, sudah yakin banget bahwa saya ialah orang yang diterima, karena saya sudah memimpin di nilai SKB, saya sudah tinggi melampaui 2 pesaing saya, dan juga nilai wawancara dan micro teaching saya itu sudah tinggi. Sedangkan mereka berdua ketika pengumuman hasil wawancara dan micro teaching, satu yang urutan 3 di SKD itu dia berada di urutan kedua, dia dapat 21 poin. Sedangkan yang dari Bandung, dosen yang dari Bandung itu dapat 19 poin, sedangkan saya 24. Jadi ya sudah, sayalah yang berhak untuk
merebut satu kursi yang saya perjuangkan tadi. Nah, jadi apa yang saya bisa share di sini bahwa jangan pernah menganggap remeh yang namanya ujian atau tes ya. Gitu. Harus berjuang, harus ada yang menjadi bagian kita, yaitu belajar gitu loh. Meskipun apa yang kita pelajari itu tidak muncul, tidak ada di soal, tapi ya kamu dituntut untuk lakukan apa yang menjadi bagian kita gitu loh. Nah kalau kita hanya modal Tuhan tolong gitu, ya boleh-boleh saja melakukan hal itu, tapi ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dan kita itu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita gitu loh. Ya kan? Kalau dulu Abraham di kisah perjanjian lama itu, Abraham meminta Tuhan menyertai kehidupannya gitu. Ya sudah, saya akan melakukan apa yang menjadi bagian saya, kata Tuhan. Yang bagianmu adalah sunatlah dirimu dengan seluruh bangsamu. Jadi kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Persiapkan diri dengan baik untuk tes. Jangan pernah meremehkan yang namanya tes. Kamu terlalu hebat apa, atau meremehkan orang lain, itu justru itu bahaya bagi dirimu gitu. Ikuti setiap tes dengan baik, dan tentu saja yang namanya ora et labora ya. Ada dukungan dari orang tua, orang-orang terdekatmu, kamu harus mendapat dukungan itu gitu loh. Dan dukungan doa sama mereka gitu loh. Tetapi tetap mengerjakan apa yang harusnya kamu kerjakan untuk mengikuti tes. Jadi teman-teman yang sudah mau bersaing, mau ikut PNS tahun ini ya, sudah mau buka lagi ya, yang mau ikut saja gitu. Karena kehidupan kita tidak harus menjadi seorang PNS kan. Tapi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk PNS atau P3 itu sekarang ya, persiapkan diri dengan baik. Jangan hanya modal doa. Kacau kita nanti. Saya pernah pengalaman yang hanya modal mengandalkan doa, itu saya gagal. Ulang-ulang saya gagal. Gitu. Oke, sekian sharing dari saya. Mungkin teman-teman yang ingin mau chat atau apa, ya silakan bisa chat. Thank you.